Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Khairul Umam. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video presentasi kami. Dalam video presentasi ini kami mengambil tema penyakit mental dengan sudut pandang Abraham Maslow. Dalam video presentasi kali ini kita dibentuk dalam sebuah podcast. Nanti dalam podcastnya itu ada beberapa pelaku, ada Dimas dan Fauzan yang berperan sebagai host, dan Rashid dan Raka berperan sebagai tamu atau narasumber. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat video presentasi kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fauzan Al-Hadi Saya Dimas Rifadri dengan acara Tukar Pandang. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan dua tamu. Siapa aja sih? Yang satunya insya Allah dalam hal-hal kesehatan mental oke lah ya. Karena beberapa ada artikel yang dia buat itu tembus nih sama program kesehatan mental. Ya, gitu. satu lagi adalah seorang penyintas atau gimana ya bisa didefinisikan menderita kesehatan mental. Ya, pernah mengalami. Oh, ya, iya, lebih betul, tepatnya lebih ke pernah mengalami. Oke, jangan lama-lama ya, kita langsung panggil aja. Inilah dia, saudara Raka dan Rashid. Tepuk tangan guys. Gimana Bang, sehat Bang? Sehat. Sehat Bang? Sehat. Oke. Sehat. Ya, gimana perjalanan ke sini tadi? Selama berhari-hari mungkin. Anjay. 2 minggu. Ngapain Pak 2 minggu Pak? Enggak Persiapan. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jadi kita itu di sini ingin membahas tentang yang namanya penyakit-penyakit mental nih, karena beberapa waktu lalu juga kita telah memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Iya. Jadi di sini ketika orang-orang sudah mengetahui bahwa ada Hari Kesehatan Mental Sedunia, orang-orang pun di luar psikologi tentunya lebih aware terhadap Setuju sih. isu kesehatan mental ini. Jadi sekarang memang anak-anak atau orang-orang bahkan di luar psikologi emang sekarang lebih aware gitu ya, lebih peduli tentang apa itu kesehatan mental. Iya. Nah, mungkin langsung saja ya, kesehatan mental itu sendiri apa sih? Jadi di sini saya mengutip juga ya dari buku Mazhab Ketiga. Di situ sudah dijelaskan mengenai kesehatan mental maupun penyakit-penyakit mental. Jadi kesehatan mental atau di sini lebih kepada penyakit mentalnya ya, menurut Maslow, penyakit defisiensi. Jadi ketidakmampuan individu mengenali serta memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, dari hasil penelitian Maslow itu selama 12 tahun menunjukkan bahwa yang tadi penyakit mental itu bisa dikatakan neurotis. Neurotis ini sebagian besar berkaitan dengan kebutuhan rasa aman, rasa akan hubungan dengan orang lain, keluarga, lalu kebutuhan, penghargaan terhadap dirinya, penerimaan, serta rasa yang memiliki dan dimiliki gitu, yang tidak terpuaskan. Jadi hal-hal tersebut ketika tidak bisa tercapai itu bisa menyebabkan penyakit mental. Itu menurut Maslow. Oh, jadi kalau menurut Maslow itu ada yang disebut dengan penyakit mental adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Iya, betul. Oke. Jadi kalau kita bisa dibilang bahwa Abraham Maslow itu termasuk dalam aliran humanistik ya yang kita tahu. Betul. Jadi kalau kita boleh tahu apa sih perbedaan dari konsepsi humanistik menurut Maslow ini sendiri dengan mungkin menurut Freud yang dikenal sebagai bapak psikologi dan psikoanalisis. Oh iya, psikoanalisis, dan dari pandangan-pandangan kayak apa sih behavioristik mungkin. Itu gimana sih perbedaannya? Jadi menurut Freud sendiri kan bahwa mental seseorang itu dibentuk karena agresi, lalu ada pengalaman masa lalu dan juga beberapa menyinggung seks ya. Itu menurut Freud kan. Nah, di sini menurut Maslow, jadi
Maslow tuh mengkritik gitu arti-arti semacam itu. Kritik Maslow ini menghadirkan teori, yaitu bahwa Maslow berpendapat menyatakan bahwa individu cenderung berkonsentrasi pada konsep aktualisasi diri. Jadi apa yang orang itu lakukan yaitu atas dasar keinginan dia sendiri tanpa ada kaitan dengan seks, agresi dan masa lalu gitu. Itu emang pure pribadi itu sendiri untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin aktualisasikan gitu. Oke, jadi jika tadi seperti itu, lalu orang-orang yang bagaimana sih yang bisa dikatakan sebagai orang yang sehat mental itu kayak gimana sih? Nah, gimana nih Bang Rasid, gimana nih? Kalau yang berdasarkan tadi ya Bapak atau Saudara Raka bilang berdasarkan buku Mazhab Ketiga, dan saya pun pernah baca buku tersebut. Nah, di situ mengatakan bahwa individu yang sehat mental itu seperti ya dia tuh udah nggak khawatir lagi sama kekhawatiran atau kecemasan yang sedang dialami. Dia sudah fokus sama realita kehidupannya dan dia sudah mampu untuk menghadapi realita kehidupannya tersebut. Entah itu beban pekerjaan, beban ya apapun beban kehidupannya, dia sudah mampu untuk mengatasi itu. Seperti itu. Nah, emang apa sih akibatnya ketika seseorang individu itu sudah atau tidak mampu memandang hidupnya itu secara realistis, itu gimana sih? Apa sih akibatnya? Biasanya sih orang itu ya meskipun mateng secara fisik, dia hampir bisa dikatakan hampir sempurna secara fisik, tapi belum tentu secara mental dia matang gitu. Jadi gitu. Jadi nggak melulu orang yang bisa katakan good looking lah. Nah, good looking. Kalau sekarang kan lagi good looking, belum tentu punya mental yang sehat gitu. Oh, jadi nggak menentukan gitu. Bahwa orang good looking pun belum tentu sehat. Ya, betul. Begitupun juga sebaliknya. Begitu sebaliknya. Orang-orang yang tampil dengan amburadul belum tentu dia tuh mentalnya nggak sehat. Betul. Juga. Nah, untuk metode mengembangkan atau cara metode yang gitu untuk berhubungan dengan orang lain, mereka tahu nggak sih kalau mereka tuh melakukan pola-pola tersebut gitu? Ya, sematuan yang saya baca dalam buku Mazhab Ketiga ini, mereka tuh setengah sadar atau kalau hal-hal yang dilakukan tersebut akibat dari kesalahan mereka sendiri. Nah, jadi atas dasar itulah yang bisa jadi penyakit mental atau misalnya yang bisa dikatakan neurotis gitu. Dari situ ketika dia nggak sadar, nah neurotis kecil itu muncul gitu, dari kecil bisa jadi besar gitu, itu bisa jadi bola salju nantinya gitu. Oke. Itu kan jadi yang dibahas tentang neurotis gitu ya. Ya. Jadi kalau orang-orang ketika sebaliknya nih, gimana sih ketika orang-orang itu bisa memandang dirinya itu secara realistis, atau gimana sih orang yang sehat mental itu kalau menurut si teori Maslow ini? Ya, jadi kalau bagi orang-orang yang sehat mental ya, jadi dia tuh sudah matang dirinya tuh. Balik lagi dari apa yang tadi saya sebutkan. Jadi dia tuh memandang kehidupan ini ya sesuai dengan apa adanya gitu. Jadi dia sudah tidak khawatir lagi dengan masalah-masalah yang ia hadapi. Jadi ia udah bisa survive lah dalam mengatasi masalah-masalahnya, udah bisa adaptasi. Itu sih poin pentingnya, adaptasi dari berbagai macam kondisi dia bisa melewati kondisi tersebut. Seperti ya, itu. Berarti adanya rasa cemas, gelisah, tegang itu kalau di dalam teori hierarki Maslow berarti itu ada dalam tahap kebutuhan akan rasa aman, ya, gitu ya. Nah, atau mungkin karena adanya rasa bersalah yang ada pada dirinya atau gimana itu? Iya, benar. Biasanya ada rasa bersalah kan. Nah, di sini menurut Maslow itu rasa bersalah ada dua. Yang pertama rasa salah sejati. Jadi maksudnya pure itu emang dia merasa bersalah. Nah, yang kedua ada rasa bersalah neurotik gitu. Yang itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi malah baru denger nih ada rasa bersalah menurut. Ya, di buku Mazhab Ketiga ya, menurut Maslow gitu kan. Terus maksudnya gimana tuh? Kita mungkin apa yang akan terjadi dan gimana sih? Jelaskan dan agar mudah dicerna gitu. Ya, itu kan setelah saya baca, jadi rasa salah sejati atau rasa salah yang dia rasakan emang pure rasakan sendiri itu seperti suara hati gitu.
Jadi rasa bersalah ini mengarahkan orang menuju pertumbuhan pribadi. Jadi dia ngerasa bersalah dan dia menerima itu, oh saya salah gitu. Dan dia ada keinginan cenderung untuk berkembang gitu atas kesalahan itu. Nah, untuk yang kedua, rasa bersalah neurotik seperti yang dijelaskan oleh Freud yang akan melahirkan kecenderungan orang untuk takut pada pendapat serta penolakan orang lain gitu. Jadi ketika dia merasa bersalah bukan bahan evaluasi, tapi dia lebih kepada impact-nya apa ketika dia merasa melakukan kesalahan tersebut. Jadi ketika dia merasa bersalah, wah misalnya saya takut orang-orang menjauh, saya takut orang-orang nggak ada yang mau temenan sama saya lagi gitu. Jadi lebih memikirkan pada impact keluar bukan impact ke dalam gitu. Iya. Jadi kalau rasa bersalah ini kan tadi dibagi dua, yang satu itu mengarah ke hal-hal yang positif, sedangkan yang satunya itu kebalikannya. Yang sejati pada positif, yang neurotik lebih pada negatif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana ketika seseorang itu mengembangkan si rasa bersalah neurotik itu? Gimana sih perasaan-perasaan apa yang berkembang di dalamnya? Tentu kalau orang-orang seperti ini kan akan mengalami neurotis ya. Biasanya orang yang seperti ini tuh akan menjadi pemalu dan dia tuh akan menarik diri dari lingkungan atau pergaulannya itu. Nah, dampak atau efek samping lainnya dari dia menarik diri dari lingkungannya itu, dia tuh menjadi ada sesuatu hal yang dia tahan gitu dari dalam dirinya, sehingga itu bisa meluapkan agresivitas, kemarahan, dan itu bisa jadi lebih cenderung berdampak pada orang-orang terdekatnya atau keluarga seperti itu. Jadi apa yang dia tahan-tahan selama ini sehingga dia menarik diri dari pergaulan, efeknya tuh bisa kena kepada orang terdekat seperti keluarga. Di situ jadi meledaklah agresivitasnya. Berarti sebenarnya itu benar-benar merugikan banget sih ya. Iya. Kita mengembangkan rasa bersalah itu gitu. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kan kita bahas tentang neurotis nih. Jadi kalau dari pandangan Freud yang saya tahu itu kan neurotis itu sebagai pemuasan kebutuhan yang tidak tersalurkan. Kalau menurut si Abraham Maslow itu gimana sih? Kalau menurut Maslow sendiri itu sangat beda banget ya. Jadi kalau dalam pandangan Maslow itu bentuk usaha nekat yang dilakukan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun hal tersebut gagal dilakukan oleh individu tersebut. Nah, karena dirinya itu tidak memiliki pemahaman diri sehingga dia tidak mencapai apa yang dia tuju. Nah, dari situ orang neurotis terus-menerus menghadapi realita yang namun tingkah lakunya itu tidak membuatnya mencapai kepuasan yang dia kejar gitu. Jadi apa yang dia tuju tuh tidak dia capai. Jadi dia tidak berhasil karena itu tadi dia tidak memahami dirinya sendiri gitu. Oke. Nah, memang apa sih akibatnya ya dari tidak adanya pemahaman diri orang tersebut, itu akibatnya bakalan seperti apa sih? Nah, kalau untuk pemahaman diri itu penting banget sih. Jadi ketika kita sudah mengetahui pemahaman tentang diri kita sendiri, jadi kita tuh tahu apa sih yang menjadi kebutuhan kita, apa sih yang menjadi. Nah, setelah kebutuhan kita terpenuhi, kita bisa mencoba keluar. Dalam artian kita mencoba mengerti atau apa sih kebutuhan orang lain. Kita berusaha membantu setelah keluar dari permasalahan sendiri. Nah, ketika tidak mengenali pemahaman dirinya sendiri, itu bisa berdampak pada dirinya sendiri karena setiap orang itu memiliki konflik batin gitu. Jadi ya entah itu merasa tanggung jawab, kematangan dan ketidakmatangannya, tanggung jawab serta perannya seperti apa gitu. Nah, dari situ konfliknya tersebut yang tadinya di dalam dirinya sendiri bisa melahirkan konflik antar individu dan itu bisa menyebabkan juga ya efek dari sosialnya, lingkungannya seperti itu. Berdampak pada seluruh aspek juga ya bisa jadi. Jujur aja ini jadi ngeri ya sebenarnya. Ya, jadi kan ada istilah gini, maksudnya dia aja sama diri dia belum selesai apalagi sama orang lain. Iya ya. Simpelnya gitu sih. Gimana sih kalau menurut teman-teman punya tips dan trik nggak sih? Jadi ketika kita mengalami hal tersebut, gimana sih cara kita untuk lepas gitu? Gimana dari terutama Rasid mungkin yang katanya sih, gue sih nggak tahu apa-apa. Hello. Tips gimana bisa diulangin nggak? Jadi ada mungkin Bang Rasid punya tips atau trik untuk ketika Bang Rasid kan mengatakan bahwa Bang Rasid pernah dalam posisi menarik diri gitu ya. Katanya itu gimana sih, punya trik nggak sih ketika untuk keluar dari si zona itulah, dari lingkup-lingkup perasaan itu gitu. Ya, yang pertama sih yang tadi ya, kita harus mengenali diri kita sendiri itu. Nah, setelah kita mengenali diri kita sendiri, ya kita akan tahu gitu apa-apa saja yang menjadi kebutuhan diri kita.
sehingga dari situ kita bisa keluar. Dalam artian ya tadi kita bisa lebih bersosialisasi dengan orang lain, saling membantu dan ya bergaul apapun itulah. Jadi tidak menarik diri lagi. Nah kemarin atau kata-kata sebelumnya yang menarik diri itu bisa jadi karena ya tadi dia belum memahami. Setelah memahami dia kembali lagi ke pergaulan sosialnya. Dan di situ support system atau ya support system sosial, lingkungan sosial itu sangat penting sekali. Dan satu kuncinya jangan seuzon atau jangan ya berpikiran negatif lah. Jadi apa-apa yang kita pikirin itu belum tentu itu yang dipikirin orang lain gitu. Dari Bang Raka gimana? Tips apa nih? Ya, sama. Sama. Kira-kira gimana nih ketika seseorang itu sedang dalam masa atau dalam fase tersebut untuk keluar gitu? Ada tips dan trik nggak sih? Dari saya ya, ini hanya pandangan pribadi tanpa teori. Jadi menurut saya yang baik itu ketika kita sedang mengalami kondisi nggak baik-baik aja gitu kan, nggak baik-baik aja. Yang pertama ya kita harus kenali dulu diri kita nih, gimana cara kita coping stress, gimana cara kita menyelesaikan masalah. Jadi ketika misalnya kita memang udah tahu tentang potensi kita, apa yang kita harus kerjakan, cari orang. Maksudnya cari temen, cari entah keluarga atau temen atau misalnya pasangan, cerita gitu. Kalau misalnya kita emang ngerasa diri kita nggak mampu untuk mengatasi masalah tersebut, cerita, cari bantuan, cari temen gitu. Kalau misalnya memang mampu untuk diselesaikan sendiri ya silahkan. Tapi kalau misalnya emang nggak mampu, cari temen. Lalu setelah misalnya cari bantuan, nah kita cerita. Yang terakhir kalau misalnya emang masih tidak menyelesaikan masalah, jangan malu untuk cari tahu atau misalnya datang ke psikolog gitu. Itu penting banget. Jadi zaman sekarang itu udah bukan lagi. Jadi udah kalau misalnya kita mengalami gangguan mental atau ngerasa nggak baik-baik aja, udah nggak usah ragu lagi ke psikolog. Udah banyak kok di Karawang, udah banyak lah, udah bukan lagi hal yang sulit gitu ya. Udah banyak sih di mana-mana gitu kan. Karena kebetulan juga ada universitas yang ada jurusan psikologi juga. Iya, jadi di Karawang lebih mudah. Itu sih paling dari saya simpelnya seperti itu gitu. Oke, jadi beberapa tips dari teman-teman kita, yaitu dari Bang Raka dan Bang Rashid. Yang pertama adalah gimana cara kita mengenali diri kita. Terus ketika kita sadar, kita itu harus butuh yang namanya teman-teman. Jadi kadang-kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja gitu. Kalau kata Itu bisa Jadi kita harus mengakui bahwa kita tuh bener kalau nggak baik-baik aja tuh jangan dipendam sendiri gitu. Jadi carilah lingkungan baru untuk share bahwa kita tuh perlu kekuatan-kekuatan dari teman-teman kita untuk ya kita saling menguatkan gitu lah intinya. Dan sesuatu yang normal ketika seseorang hidup itu merasa down dan yang namanya juga dinamika ya. Kita nggak bisa mengelakkan hal tersebut. Fluktuatif lah ya. Oke, kayaknya sih cukup panjang lebar dan sampai capek. Oke, terima kasih kepada Bang Raka dan Bang Rashid. Waktunya semoga Sama-sama. acara ini bisa berlanjut dengan tema-tema yang selanjutnya. Amin ya Allah. Mungkin ada narasumber yang lain yang lebih menginspirasi tentunya di dalam hal psikologis berkaitan dengan kesehatan mental dan apapun itu yang penting bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat mental. Oke, jadi itu teman-teman ya video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada nama dalam peran yang sama. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu baru untuk kita dan teman-teman semua. Amin. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.